Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini di penghujung semester kita akan membahas mengenai beberapa latihan soal untuk persiapan ujian akhir. Nah, di sini saya ambilkan dari beberapa materi yang sudah ada, yaitu tentang barisan fungsi, kemudian ini nomor 2 ruang metrik lengkap, nomor 3 tentang fungsi kontinu yang dihubungkan dengan topologi pada ruang metrik, lalu yang keempat tentang himpunan kompak. Jadi kita akan bahas keempat soal ini pada video kali ini. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran atau ingin mencoba terlebih dahulu, silakan di-pause dulu videonya dan teman-teman bisa coba kerjakan dan nanti kita cocokkan bersama. Baik, kita mulai kalau begitu dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini tentang barisan fungsi, kita diminta menunjukkan kekonvergenan diberikan ini ya, barisannya rumusannya seperti ini. Kita diminta tunjukkan Fn itu konvergen ke fungsi f dengan definisi fx sama dengan x, dan kita yang kedua diminta menyelidiki kekonvergenan seragam pada x yang hanya pada interval tertutup terbatas AB. Kalau diingat kembali, domainnya yang awal ini ideal, tapi penyelidikan konvergen seragam kita hanya cek pada interval tertutup terbatas AB ini saja. Baik. Kita mulai dengan nomor 1. Ya, di sini saya tuliskan kembali ya, rumus dari suku-suku barisannya, yaitu Fnx sama dengan ini. Kemudian yang mau kita buktikan adalah barisan Fn konvergen ke fungsi f. Nah, ini kalau sambil saya recall kembali, definisi konvergen adalah untuk setiap x anggota real berlaku ini, barisan bilangan real Fnx itu konvergen ke bilangan real Fx. Jadi teman-teman perlu ingat kembali, Fnx dan Fx ini semuanya adalah bilangan real ya. Jadi kita fixkan suatu nilai x, bilangan real, kita substitusikan ke Fnx, nah kita kan akan dapat barisan bilangan real. Nah, kita mau buktikan barisan bilangan real itu konvergen ke bilangan real Fx ini. Nah, tentu saja ini akan kembali ke permasalahan kekonvergenan barisan bilangan real. Nah, jadi langkah pertama yang kita mesti lakukan adalah kita mengambil suatu atau sembarang epsilon positif ya. Nah, jadi ini kita, sebelumnya tentu saja kita ambil X anggota real dan juga epsilon positif untuk membuktikan ini. Selanjutnya, ini sketsanya dulu ya teman-teman ya, belum penulisan secara formalnya. Kemudian kita akan pilih bilangan asli N0 yang kita belum tahu awal ini, sehingga untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar atau sama dengan N0, kita punya harga mutlak dari Fnx min Fx itu akan kurang dari epsilon. Nah, sekarang kita ini dulu ya, kita sederhanakan dulu bentuk ini, bentuk harga mutlak ini dengan melakukan penyamakan penyebut sehingga kita peroleh yang di sebelah kanan ini ya. Pembilangnya menjadi x pangkat 3 tambah n kuadrat x plus x min n kuadrat x min x. Nah, di sini ada yang cancel ya suku-sukunya, yaitu ini dan juga ini. Sehingga kita hanya menyisakan x pangkat 3 per n kuadrat plus 1. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan melalui sifat harga mutlak, ini harga mutlaknya masing-masing ini ya, sama dengan harga mutlak yang atas per harga mutlak yang bawah. Nah, yang harga mutlak bawah ini karena dia adalah bilangan positif, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, kemudian ini n kuadrat plus 1, sepel n kuadrat plus 1 akan kurang dari n ya, sesuai sifat bilangan real. Jadi kita peroleh ini ya, suku ini akan kurang dari suku ini. Kemudian karena n itu lebih besar dari n0, berarti seper n akan kurang dari seper n0. Sehingga kita punya suku ini, atau punya hasil ini. Nah, di sini bentuk yang tadi cukup rumit menjadi sederhana ya, tinggal harga mutlak X pangkat 3 dibagi N0. Nah, di sini kita akan mengharapkan dia kurang dari epsilon. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin kita memilih bilangan N0 yang bersifat seperti itu? Nah, ini perlu kita selidiki lebih lanjut. Nah, kalau kita perhatikan,
ketidaksamaan ini akan ekuivalen dengan ini ya. Kalau kita kalikan dengan, nah ini kalau kita kalikan dengan seper X pangkat 3 atau dikalikan seper X seper mutlak X pangkat 3 itu akan menjadi ini ya, seper N0 kurang dari epsilon per harga mutlak X pangkat 3. Nah, akan tetapi saat melakukan perkalian ini, kita harus jamin harga mutlak X pangkat 3 itu tidaklah 0 ya. Nah, ini berarti harus ada syarat lebih lanjut, X-nya tidak 0 berarti ya. Supaya menjamin harga mutlak dari X pangkat 3 tidak 0. Nah, dengan demikian, kalau kita perhatikan ini, ya, karena ini ada syarat X tidak 0, berarti kita mesti melakukan ini ya, pemisahan nanti ya. Di saat memilih X, kita harus memisahkan kasus X yang 0 dan X yang tidak 0 gitu. Nah, dan berlanjut ke yang sini, yang seper N0 kurang dari epsilon per harga mutlak X pangkat 3 ini dimungkinkan eksistensi N0 karena kita perhatikan bahwa ini ya, bilangan epsilon per harga mutlak X pangkat 3 ini kan adalah bilangan positif. Ini bilangan positif ya. Dan melalui sifat asimedian, pasti akan ada bilangan asli N0 yang memenuhi ini. Nah, jadi melalui sketsa ini kita dapat dua hal, yaitu pertama kali kita harus memisahkan kasus untuk X tak 0 dan X sama dengan 0. Kemudian kita bisa mendapatkan ide untuk bilangan asli N0, yaitu kita nanti memilihnya N0 adalah bilangan yang muncul dari sifat asimedian, sehingga seper N0 akan kurang dari epsilon per harga mutlak X pangkat 3. Nah, itu berarti dari sketsa ini kita telah tahu bagaimana memilih N0 dan juga bagaimana memisahkan kasusnya. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan sebagian dari pekerjaan kita, tinggal melakukan penulisan secara rapi saja. Baik. Nah, bagaimana untuk penulisan secara rapinya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini untuk X sama dengan 0 kan khusus ya, Fn 0-nya ini tentu saja akan bernilai 0 ya, karena kalau kita substitusikan X sama dengan 0, pasti pembilangnya 0 dan penyebutnya tidak 0, sehingga keseluruhan bernilai 0. Dengan demikian, barisan ini adalah barisan konstan yang nilainya sama dengan 0 semua. Nah, berarti dia konvergennya jelas ke 0. Dan 0 ini cocok dengan ini ya, definisi dari fungsi f, yaitu f0. Kemudian, untuk x tidak 0, berarti kita peroleh harga mutlaknya ini ya, tidaklah, harga mutlaknya ini tidaklah 0, atau dia adalah pasti positif. Nah, selanjutnya, jika kita berikan epsilon positif, berarti dari sifat asimedian akan terdapat bilangan asli N0, sehingga seper N0 kurang dari epsilon per harga mutlak dari harga mutlak X pangkat 3. Nah, selanjutnya, seperti sketsa tadi, kita tuliskan ulang, ini akan kurang dari epsilon ya. Karena ini tinggal dikalikan saja dengan harga mutlak dari tinggal dikalikan mutlak X pangkat 3. Akan cocok. Nah, dengan demikian, Fn kita betul ya, konvergen ke fungsi f dengan definisi fx sama dengan x. Ya, saya harapkan ini teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi penting untuk melakukan ini dulu ya, sketsa dulu. Jadi kita tahu apakah kita perlu pecah kasus dan juga bagaimana nanti memilih N0 itu. Dan nanti ya supaya tulisannya lebih rapi memang ditulis seperti ini. Oke, selanjutnya kita move ke yang permasalahan kedua, yaitu menyelidiki apakah dia konvergen seragam ketika X-nya kita batasi pada domain yang tertutup terbatas. Itu kita akan, di sini kita klaim Fn itu konvergen seragam ke F, yaitu untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli N0, sehingga untuk setiap
bilangan asli N yang lebih besar dari N0 akan berlaku sifat ini. Dan ini berlaku untuk setiap X anggota interval AB. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah diambil sembarang epsilon positif, lalu kita akan memilih bilangan asli N0, kita nggak tahu. Kemudian untuk setiap N lebih besar dari N0 dan X anggota ini, interval AB, kita akan buktikan ini ya. Ini sama ya seperti yang tadi, kalau disederhanakan jadi ini, dan argumentasinya sama semua ya teman-teman ya. Kenapa terjadi ini kan hasil aja dari penyampaian penyebut, kemudian ini dan ini. Nah, di sini kita sama, tujuannya adalah melakukan ini, membuktikan dia kurang dari epsilon. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini agak berbeda ya seperti tadi yang konvergen itu. Nah, ini kan tujuannya adalah kurang dari epsilon. Nah, kalau kita perhatikan apa sih keistimewaannya kalau kita batasi X-nya hanya di sini. Nah, hal ini kan berarti X itu berada di antara A dan B ya. Ini. Nah. Kemudian kalau kita lihat ini kan harga mutlak dari X pangkat 3 ya. Nah, harga mutlak dari X pangkat 3 ini adalah fungsi kontinu ya. Ini kalau kita pandang sebagai suatu fungsi, ini fungsi yang kontinu ya. Karena dia adalah fungsi yang kontinu, kita ingat sifat kalau F itu kontinu pada interval tertutup terbatas, berarti F akan mencapai maksimum dan minimum ya. Nah, oleh karena itu kita bisa tahu nih, kalau kita hanya batasi X-nya pada interval tertutup terbatas AB, berarti F ini akan mencapai maksimum di ininya ya, di mana? Di suatu titik di interval ini. Nah, dengan demikian, nilai mutlak X pangkat 3 itu pasti memiliki batas atas. Karena dia terbatas. Nah, dengan ini, kemudian X pangkat 3 itu kan berarti dia fungsinya apa namanya? Istilahnya apa ya, maksudnya kita harus tahu siapa maksimum minimumnya, dan tentu saja lewat kalkulus X pangkat 3 ini maksimumnya adalah di ujung-ujungnya ya. Jadi di antara entah itu di A atau di B. Nah, berarti nilai X ini akan paling besar, yaitu X ini pasti akan kurang dari ini ya, maksimum dari harga mutlak A dan B. Jadi kalau kita beri dia C, katakan, jadi ini akan kurang dari C per N0. Dan tentu saja karena AB sudah diberikan dari awal, kita bisa memilih bilangan asli N0 sehingga berlaku ini. Karena C ini sudah pasti bilangan positif ya. Karena dia adalah maksimum dari harga mutlak. Dan kita tahu A dan B tidak mungkin secara bersama-sama 0. Nah, dengan demikian kita bisa membatasi nilai harga mutlak X pangkat 3 ini. Nah, itu berarti dari ide ini kita dapat simpulkan atau kita dapat hal baru, yaitu N0 kita dipilih dengan cara begini. Nah, dengan demikian kita harus melakukan pemisahan dulu ya. Nah, ini tulisan resminya, yaitu misalkan C itu adalah maksimum dari harga mutlak A dan harga mutlak B. Nah, jelas C ini adalah bilangan positif ya. Dan kalau kita berikan sembarang epsilon positif, berarti nanti apa namanya? C per epsilon per C pasti juga bilangan positif. Nah,
Kita pilih ini. N0 lebih besar dari, ini C pangkat 3. Nah, ini nilai X-nya kurang dari, iya, maaf, ini karena X-nya kan hanya kurang dari maksimum AB, berarti ini kurang dari C pangkat 3 ya. Ini C pangkat 3. Nah, C pangkat 3, maaf ada kelewatan tadi. Ini C pangkat 3 dan dia tetap bilangan positif ya. Oke, selanjutnya ini berarti kita pilih bilangan asli N0 yang lebih besar dari C pangkat 3 per epsilon. Nah, ini kalau kita lakukan modifikasi akan berlaku per N0 kurang dari ini ya. Ini kalau kita lakukan modifikasi berarti per N0 akan kurang dari epsilon per C pangkat 3. Nah, kalau kita kalikan dengan C pangkat 3 akan menjadi C pangkat 3 per N0 kurang dari epsilon. Nah, ini berarti untuk setiap N lebih besar dari N0 dan X anggota interval ini berlaku ini ya. Ini akan kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, barisan fungsi ini konvergen seragam ke F ketika kita hanya batasi X-nya berada pada interval AB. Nah, berarti dengan rumusan yang sama, jika kita melakukan pembatasan domain, kita akan peroleh dia akan konvergen seragam. Oke, itu adalah untuk pembahasan nomor 1. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu ini ya, yang ruang metrik lengkap itu. Kita mulai dengan arah ke kanan, kita harus buktikan. Untuk arah ke kanan ini kita ketahui X-nya lengkap ya. XD-nya lengkap, itu berarti setiap barisan Cauchy-nya konvergen ya. Kita mau buktikan setiap XIDI itu lengkap. Nah, di sini untuk memudahkan saya ambil XIDI-nya adalah X1D1 lengkap. Nah, nanti untuk X2 dan X3 buktinya analog. Oke, kita mulai untuk membuktikan ini lengkap, berarti kita harus ambil sembarang barisan Cauchy ini ya, X1N di X1. Ini saya beri indeks I untuk menandakan ini merupakan anggota dari X1. Kemudian kita kan untuk menggunakan fakta bahwa XD itu lengkap, kita harus punya barisan di X yang merupakan barisan Cauchy ya. Nah, di sini kita baru dapat barisan di X1. Berarti entry-entry-nya anggota X1. Sedangkan X kita itu adalah ini ya. X itu adalah cross product dari X1, X2, dan X3. Nah, dengan demikian, untuk memperoleh suatu barisan di X, kita harus punya entry-entry pada X2 dan X3. Nah, untuk itu kita susun, yaitu entry di X2-nya kita ambil suatu X2, dan entry di X3-nya kita ambil X3. Nah, di sini kita ambil yang ini aja ya. Karena XI ini adalah ruang metrik yang umum atau abstrak, kita untuk memudahkan kita spesifikkan saja atau kita ambil barisan yang konstan, yaitu X2 dan X3 kecil ini. Nah, kemudian kita bentuk barisan Xn di X. Berarti kan karena dia barisan di X, berarti harus terdiri dari 3 tupel. Nah, tupel pertamanya kita ambil barisan entry dari ini, kemudian tupel 2 dan 3-nya kita ambil X2 dan X3. Nah, di sini tupel 2 dan tupel 3-nya istilahnya konstan ya, yang bergerak hanya di tupel pertamanya. Kemudian selanjutnya kita mau tunjukkan Xn ini adalah barisan Cauchy. Sehingga kalau dia Cauchy kita bisa gunakan sifat lengkap dari X sehingga dia merupakan barisan konvergen. Nah, kita tunjukkan Xn adalah barisan Cauchy. Yang pertama kita berikan sembarang epsilon positif. Kemudian untuk menunjukkan Cauchy kita harus menunjukkan adanya N0 sehingga untuk setiap M dan N lebih besar dari N0 berlaku Dxn Xm kurang dari epsilon, ya kan? Nah, di sini karena ini adalah barisan Cauchy X1N ini berarti
akan terdapat N0 bilangan asli, sehingga untuk setiap ini ya, M dan N lebih besar dari N0 berlaku ini. D1, X1N, X1M kurang dari epsilon. Di pertama kita gunakan fakta bahwa X1N itu barisan Cauchy. Kemudian kita bisa pilih N1-nya adalah N0, sama aja. Sehingga untuk setiap N lebih besar dari N1 akan berlaku DXNXM, itu kan tadi definisi D itu adalah sigma ya. Nah, karena entry kedua dan ketiga ini konstan, berarti di D2 itu dan D3 bernilai 0 ya, sehingga DXNXM hanya nilainya D1, X1N, X1M. Nah, ini kan kurang dari epsilon. Nah, berarti keseluruhan DXNXM kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian XN itu adalah barisan Cauchy. Nah, karena X itu ruang metrik lengkap, berarti XN itu barisan yang konvergen katakan ke titik X, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, yang kedua dan ketiga ini sudah jelas ya, karena entry kedua dan ketiga adalah konstan. Nah, yang pertama. Sehingga selanjutnya kita peroleh X1 ini adalah anggota X1. Nah, dengan demikian kita punya nih satu anggota X1, yaitu X1 kecil. Nah, selanjutnya kan kita mau tunjukkan X1N ini konvergen. Nah, karena ada calon nih X1, berarti kita cek dulu, kita klaim bahwa X1N konvergennya ke X1. Ya, kita lakukan klaim ini X1N konvergennya ke X1. Nah, berarti kita ini dulu ya. Ini ada kelupaan, berarti kita ambil dulu epsilon positif. Nah, karena Xn itu konvergen ke X, akan terdapat bilangan asli N4, sehingga untuk setiap N lebih besar dari N4 berlaku ini ya. Dxn X sama dengan ini kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, ini dx, ini harusnya X1 ya, sorry. Nah, ini X1. Nah, dengan demikian, X1N itu konvergennya ke X1. Nah, jadi kita sudah buktikan X1 itu adalah ruang metrik lengkap. Nah, untuk X2 dan X3 caranya analog, berarti nanti untuk X2 dan X3 melakukan modifikasi di pengambilan ininya ya. Oke, itu untuk nomor 2 arah ke kanan. Selanjutnya bagaimana untuk arah ke kiri? Untuk arah ke kiri kita ketahui setiap X itu lengkap dan kita akan buktikan XD itu lengkap. Nah, untuk membuktikan XD lengkap, berarti langkah pertama kita harus mengambil sembarang barisan Cauchy di X ya. Nah, katakan barisan itu adalah Xn, dan dengan demikian Xn itu akan sama dengan X1N, X2N, dan X3N. Nah, selanjutnya kita berikan sembarang epsilon positif. Jadi kita untuk membentuk atau mencari calon titik konvergennya, kita gunakan dulu fakta bahwa Xn adalah barisan Cauchy. Nah, ini kalau kita berikan sembarang epsilon positif, berarti karena Xn itu adalah barisan Cauchy, akan terdapat bilangan asli N0, sehingga untuk setiap M dan N lebih besar dari N0 akan berlaku ini ya. DXNXM yang sama dengan sigma I1 sampai 3, ini kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, karena ini adalah jumlahan dari bilangan-bilangan non-negatif, berarti setiap DI, XIN, XIM ini akan kurang dari epsilon. Karena ini masing-masing DI ini adalah bilangan yang non-negatif ya, berarti jumlahan ini akan lebih besar atau sama dengan setiap komponennya. Nah, karena ini berarti kan kita peroleh ini ya, XIN itu adalah barisan Cauchy di XI. Nah, untuk setiap I 1, 2, dan 3. Nah, dengan memanfaatkan fakta bahwa XI adalah ruang metrik lengkap, berarti kita peroleh setiap barisan ini adalah barisan yang konvergen. Katakan masing-masing ini konvergennya ke XI. 'I'. 'I'-nya tentu saja 1, 2, dan 3. Nah, dengan demikian, kita peroleh setiap barisan ini adalah barisan yang konvergen. Katakan masing-masing ini konvergennya ke XI. 'I'-nya tentu saja 1, 2, dan 3. Nah, dengan demikian, kita peroleh setiap barisan ini adalah barisan yang konvergen. Katakan masing-masing ini konvergennya ke XI.
Dengan demikian kita punya X1, X2, dan X3. Nah, karena sudah muncul 3 elemen itu, kita lakukan klaim bahwa Xn itu konvergennya ke ini, ke tuple X1, X2, dan X3. Kita klaim Xn konvergen ke X ini. Jadi kita langkah pertamanya adalah mengambil sembarang epsilon positif, kemudian yang kita ketahui bahwa XIN itu konvergennya ke XI ya. Nah, kita ini memanfaatkan ini berarti akan terdapat bilangan asli N1, N2, dan N3 sehingga untuk setiap N lebih besar dari ini berlaku ini ya. Jadi kita gunakan di 3 barisan konvergen tadi kita kenakan epsilon positif gitu. Sehingga kita pola ini. Nah, kemudian kita pilih N besar adalah maksimum dari N1, N2, dan N3. Ya. Kemudian akibatnya untuk setiap N lebih besar dari N besar akan berlaku dxn, x. Ini ya, sigma dari ini. Nah, selanjutnya sigma ini kan masing-masing karena N ini lebih besar dari setiap NI berarti akan berlaku setiap setiap DI ini akan kurang dari epsilon per 3. Nah, sehingga saat dijumlah semua akan sama dengan epsilon. Sehingga dxn, x kurang dari epsilon. Jadi, X ini adalah ruang metrik lengkap. Ya, berarti kita udah buktikan X itu lengkap dan juga bukti 2 arah dari nomor 2 ini telah terbukti. Yaitu untuk ruang metrik lengkap ya. Nah, di sini ruang metrik lengkap biasanya yaitu kita menggunakan sifat Cauchy-nya dulu, baru kita konstruksikan suatu elemen dan kita buktikan barisan Cauchy tadi konvergennya ke elemen yang dihasilkan itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 3. Di sini kita ketahui ini ruang metrik, kemudian ada 2 subset dari X yaitu A dan B. Dengan kita batasi A itu subset B dan B itu subset dari klausur A. Kemudian kita berikan juga fungsi F dan G, itu fungsi yang kontinu dari B ke X. Nah, ini domainnya F dan G ini B ya. Dia kontinu dengan ada sifatnya nih. Gx dan Fx itu sama untuk setiap X anggota. Nah, ini kita mau buktikan G sama dengan F. Nah, berarti kalau mau membuktikan G sama dengan F, berarti akan ekuivalen dengan kita buktikan saja ini ya. G dan F sama untuk setiap anggota domainnya. Yaitu G, apa ini katakan GB sama dengan FB untuk setiap B di B ya. Nih. Nah, baik di sini saya menggunakan metode pembuktian pengandaian. Berarti kita andaikan ini tidak berlaku, yaitu andaikan saya tetap menggunakan ini definisi, tapi untuk menunjukkan sama itu saya melakukan pengandaian. Jadi kita ambil sebarang B anggota B, yang mau kita buktikan kan FB sama dengan GB. Nah, tapi di sini untuk membuktikan saya andaikan mereka tidak sama. Nah, kalau tidak sama, berarti dari sifat metrik DFB GB itu akan bernilai positif ya, karena mereka tidak sama. Kemudian kita beri nama ini menjadi R untuk mempersingkat penulisan. Nah, di sini kita peroleh R itu adalah bilangan positif. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita lihat, kita manfaatkan kekontinuan dari G dan F di B. Nah, berarti untuk R positif tersebut kita akan peroleh adanya eksistensi dari delta 1 dan delta 2 bilangan positif, sehingga untuk setiap X anggota B dengan jarak X dan B kurang dari delta 1 akan berlaku
dfx/fb kurang dari R/4. Nah, di sini R/4-nya dipilih untuk suatu tujuan di belakang nanti. Dan kemudian untuk setiap X anggota B dengan ini, jarak X dan B kurang dari delta 2, berlaku D, XGB kurang dari R/4. Nah, perlu teman-teman catat sekalian, ini juga pemilihan R4 ini juga sebetulnya tidak langsung bisa diketahui dari awal ya. Itu kita perlu nanti lihat proses lebih lanjut, kemudian nanti kita benahi. Nah, ini kebetulan karena saya buat di PPT, jadi langsung saya pasang R/4. Selanjutnya, karena kita punya 2 delta ini, kita pilih yang minimum saja supaya nanti 2 hal ini sama-sama berlaku gitu. Karena tidak apa-apa ya kita pilih minimum juga dia pasti positif dan juga nanti malah lebih enak yaitu nanti berlaku ini 2 hal ini. Selanjutnya dari delta itu kita manfaatkan B itu subset A klausul. Nah, karena B besar itu subset A klausul dan kita punya B anggota B, berarti B kecil ini adalah anggota klausul A. Nah, anggota klausul A dengan delta ini akan diperoleh bola pusat B jari-jari delta di garis A tidaklah kosong, yaitu akan terdapat suatu anggota A, katakan A kecil, dengan jarak A dan B kurang dari delta. Nah, karena DA B kurang dari delta, jadi kita peroleh ini ya, delta ini kurang dari delta 1 dan delta 2, berarti DF BFA kurang dari R/4, begitu juga dengan DGA GB. Nah, berarti ini ya, kita peroleh ini kurang dari R/4. Nah, ini adalah keuntungan dari kita memilih delta itu adalah minimum dari delta 1 dan delta 2. Berarti kita bisa sekaligus menggunakan 2 hal ini. Kemudian karena ini A anggota A, kita ingat kembali bahwa dari yang diketahui G dan F itu nilainya akan sama untuk setiap A anggota A ya. Nah, berarti FA dan GA itu sama, berarti nanti R yang sama dengan DFBGB akan sama dengan ini ya, kurang dari sama dengan DFBFA. Ini kita pakai dulu apa namanya? Ketaksamaan segitiganya. Ini tambah DFA-GB. Nah, di sini kan kita punya FA-GA ya, berarti di sini ini FB ini kita punya ini berarti di FA ini mana dulu nih? Oh, ini udah langsung, sorry. Udah langsung. Ini FA kan sama dengan GA ya. Nah, nanti GA GB kan kurang dari epsilon R/4. Nah, berarti masing-masing ini kurang dari R/4 saat dijumlahkan sama dengan R/2. Nah, di sini kita boleh suatu kontradiksi ya, karena R itu kurang dari R/2 itu sesuatu yang tidak mungkin karena menyalahi aturan. Nah, itu berarti kita turunkan suatu kontradiksi, akibatnya pengalihan tadi kita tuh salah, sehingga yang betul adalah FB sama dengan GB, sehingga betul bahwa F itu sama dengan G. Baik, di sini kita telah membuktikan soal nomor 3 ini. Dan kemudian terakhir kita ke nomor 4 tentang himpunan kompak, yaitu kita ketahui X-nya itu kompak, kemudian kita diminta membuktikan himpunan A yang isinya ini semua X anggota X dengan jarak X dan P kurang dari R itu kompak. Nah, di sini P dan R-nya sudah diberikan dulu ya. Sebagai P itu adalah anggota dari X dan R itu adalah bilangan positif. Saya tuliskan lagi, P itu anggota X dan R itu bilangan positif. Nah, di sini kita ketambahan suatu informasi, yaitu X-nya adalah himpunan yang kompak. Nah, di sini untuk membuktikan himpunan kompak kita bisa menggunakan definisinya, yaitu Liput. Tetapi karena kalau kita pakai Liput mungkin agak lebih berat ya, karena himpunannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa manfaatkan bahwa X itu kompak, yaitu kita cukup tunjukkan A itu tertutup
atau ekuivalen A komplement terbuka, yaitu dengan mengingat subset tertutup dari himpunan kompak itu juga ini bisa dilakukan karena subset tertutup dari ruang metrik kompak itu adalah himpunan kompak. Nah ini, jadi ada manfaatnya X ini diasumsikan kompak, yaitu jika kita punya subset tertutup ya sudah, itu juga himpunan kompak gitu. Jadi pekerjaan kita lebih mudah dengan kita tidak perlu ke liput ya, jadi kita hanya perlu ke topologi ruang metrik, yaitu membuktikan A komplement terbuka. Di sini untuk membuktikan A komplement terbuka berarti kita harus ambil sembarang Y anggota A komplement. Nah, kalau Y anggota A komplement berarti berlaku DYP ini lebih besar dari R ya. Nah, kemudian kalau coba saya ilustrasikan di sebelah kiri ini, misalkan A itu adalah himpunan lingkaran ini. Pusat dari A adalah P ya. Dan jari-jarinya adalah R. Nah, kemudian Y ini kan anggota A komplement, berarti Y itu adalah di luar A. Katakan Y-nya di sini. Berarti kita boleh jarak Y dan P ini lebih dari R ya. Nah, ini. Ini jaraknya DYP, ini pasti lebih dari R ya, karena R itu cuma sampai sini. Ini jaraknya lebih. Nah, di sini kita ambil, oh ya, yang mau kita buktikan adalah setelah kita punya Y anggota A komplement, kita mau cari, ini ya, kita mau cari BY. Oh, kita mau cari bilangan T, ini kecepatan, jadi kita mau cari bilangan positif Y ya, sehingga bola pusat Y jari-jari T ini akan subset dari A komplement. Kita cari T positif, sehingga ini subset dari A komplement. Nah, di sini kalau kita dari ilustrasi ini, misalkan ini kan bentuk bola itu kan tidak selalu harus lingkaran ini ya. Nah, tapi untuk sekedar ilustrasi atau melakukan penggagasan ide, kita bisa ambil di yang kasus ini. Nah, kalau kita perhatikan, berarti kan kita harus membuat suatu persekitaran dari Y yang mana persekitaran itu subset dari A komplement. Nah, berarti persekitaran itu tidak boleh bersentuhan atau beririsan dengan A sama sekali ya. Nah, untuk itu kita bisa kita bisa aja buat ini yang hijau ini jari-jarinya kurang dari ini ya, kurang dari setengah jarak P dan Y. Karena ini jarak P dan Y, berarti kalau kita buat pas tengah, berarti ini kan himpit gini ya. Nah, ini kita mungkin bisa perkecil gitu. Atau dibuat pas, tidak apa-apa karena ini, kalau dibuat pas, hati-hati ini tidak bisa karena ini, yang A ini, ininya ikut ya, apa namanya? A ini ikut si batas-batas ini. Nah, selanjutnya karena ini bilangan positif, berarti kita ambil selisihnya, yaitu DYP min R ini kan tetap bilangan positif ya. Jadi ini kan jarak antara ini, ini kan berarti ini. Berarti itu T-nya itu adalah ini ya. DYP min R kan, DYP min R berarti kan segini ya. Ini kan DYP min R ya. Nah, kita ambil T-nya itu setengahnya aja, berarti cukup kecil, yaitu setengah dari ini. Kita buat pas kita dari Y, jari-jarinya segitu aja. Nah, berarti ini, nah saya modifikasi sedikit. Ini berarti ini ya, hanya segitu aja ininya.
Nah ya, hanya kecil aja. Nah, kira-kira segini. Nah, ini berarti dari kita lihat saja, apa namanya, kita lihat ilustrasi saja sudah pasti ini subset dari A komplement. Selanjutnya kita buktikan secara analitik, yaitu betul bahwa BYT subset dari A komplement. Nah, untuk itu kita harus ambil Q anggota BYT ya. Nah, kalau Q anggota BYT berarti DQY kurang dari T. Nah, T-nya ini kan sama dengan ini ya. Karena kita udah ambil di awal ini. Kalau kita sederhanakan menjadi setengah DYP min setengah R. Nah, di sini kita harus tunjukkan ini ya. DQP yang mau kita tunjukkan itu supaya dia subset dari A komplement berarti DQ dan P itu harus lebih besar dari R. Nah, di sini kita mulai menuliskan R sama dengan setengah R plus setengah R. Nah, di sini kan kenapa kita tuliskan setengah R plus setengah R? Karena di sini adalah ada faktor setengah R. Nah, di sini kalau kita melakukan ini apa namanya? Modifikasi di sini berarti kita punya setengah R itu kurang dari ini ya. Ini kurang D. Oh, ini DQY min setengah DYP ya. Nah, ini berarti kan begini. Setengah DYP kurang. Oh, sorry, ini min. Di sini min. Di sini plus. Nah, ini. Di setengah R-nya kita pindahkan ke garis kiri. Kemudian ini tetap. Dan ini pindah ke garis kiri menjadi negatif. Berarti kan kurang dari ini. Dan ini juga ini sama ya. Di copy 2 kali. Nah, kemudian saat kita sederhanakan ini menjadi DYP min 2DQY. Ini hanya penyederhanaan saja. Kemudian kita manfaatkan ketaksamaan segitiga karena kita perlu ini ya faktor DQP ini. Kita perlu suku DQP berarti kita DYP ini kita keluarkan jadi ini DYQ plus DQP min 2QY. Kemudian ini akan menjadi DQP dikurangi dengan DQY. Nah, karena DQY ini adalah bilangan positif, berarti saat dikurangin akan kurang dari DQP. Nah, berarti kita udah dapatkan DQP kita lebih besar dari R. Nah, dengan demikian, Q itu anggota dari A komplement karena memenuhi ini. Nah, akibatnya Q itu anggota A komplement dan ini BYT subset dari A komplement. Sehingga A komplement ini adalah himpunan yang terbuka. Nah, karena A komplement terbuka berarti otomatis A akan menjadi himpunan yang tertutup. Dan karena dia subset tertutup dari plyometric kompak berarti A itu adalah himpunan kompak. Nah, berarti kita udah buktikan A itu adalah himpunan kompak. Oke, baik. Di sini sudah selesai. Kita telah membahas 4 soal tadi. Saya harapkan melalui ini teman-teman bisa terbantu untuk persiapan ujiannya dan juga untuk belajar analisis ke depannya. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan atau video-video selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan tadi selama pelaksanaan ini pembahasan. Dan juga saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda. Dan semoga ini berguna bagi pembelajaran kita semua. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.